Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nida Khairani dari Pendidikan Geografi 2017 ingin menunjukkan bagian-bagian dari alat ukur teodolit dan kompas. Pengertian teodolit itu sendiri adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Teodolit ini dikenal sebagai alat ukur tanah yang dipakai untuk menentukan besar suatu sudut. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Penggunaan teodolit ini biasanya diaplikasikan untuk membuat peta situasi dari suatu wilayah. Hasil yang diperoleh dari pemakaian teodolit ini mencakup diantaranya elevasi tanah, letak sungai, koordinat bangunan, dan penanda lainnya. Beberapa pekerja juga sering memanfaatkan teodolit ini untuk mengukur tebing, jalan, dan sungai atau bendungan. Perbedaan teodolit didasarkan atas sistem skala, diantaranya skala garis dan skala digital. Ada yang sistem tunggal dan ganda atau konsiden elektronik. Nah, selanjutnya ada macam-macam teodolit. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian dari teodolit itu sendiri, teodolit ini mempunyai 3 macam jenis. Yang pertama ada teodolit reiterasi. Pada teodolit ini, plat lingkaran skala atau horizontal menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kinak, sehingga lingkaran mendatar bersifat tetap. Pada jenis ini terdapat skrup pengunci plat nonius. Yang kedua, ada teodolit repetisi. Pada teodolit ini, plat lingkaran skala mendatar ditempatkan sedemikian rupa sehingga plat ini dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Pada jenis ini pun terdapat skrup pengunci lingkaran mendatar dan skrup nonius. Lalu yang ketiga, teodolit elektrooptis. Dari konstruksi mekanis sistem susunan lingkaran sudutnya antara teodolit optis dengan teodolit elektrooptis sama, akan tetapi Microsoft pada pembacaan skala lingkaran tidak menggunakan sistem lensa dan prisma lagi, melainkan menggunakan sistem sensor. Sensor ini bekerja sebagai elektrooptis model atau alat penerima gelombang elektromagnetis. Nah, hasil pertama sistem analog dan kemudian harus ditransfer ke sistem angka digital. Proses penghitungan secara otomatis akan ditampilkan pada layar LCD dalam angka desimal. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari teodolit itu sendiri beserta fungsinya seperti gambar di samping. Nomor 1 yaitu pengarah kasar, berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Yang kedua ada lem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga ada penggerak halus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang keempat ada tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Yang kelima ada klem pengunci lingkaran horizontal untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Yang keenam ada penggerak halus lingkaran horizontal untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang ketujuh ada skrup pengatur nivå, berfungsi untuk mengatur posisi gelombang nivå berada pada titik tengah. Yang ke-8 ada handle untuk pegangan tangan pada alat. Yang ke-9 ada pengatur fokus lensa okuler untuk fokus lensa okuler ke objek. Lalu selanjutnya yang ke-10 ada nivå tabung untuk menyetel posisi rambu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Yang ke-11 ada display dan papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Yang ke-12 ada nivå kontak, berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada
dasar untuk bertumpunya pesawat teodolit itu sendiri. 14 ada lensa verticalizing untuk melihat dan memposisikan sumbu satu berhimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Yang ke-15 ada klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya ada skrup penggerak halus alided horizontal, berfungsi menggerakkan teropong arah horizontal dengan perlahan pada saat klem horizontal dikunci. Selanjutnya ada penggerak halus limbus, berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci. Bisa juga untuk membantu mendapatkan bidik ke target. Selanjutnya ada skrup penyetel ABC, berfungsi untuk menyeimbangkan nivou kota guna pembuatan sumbu satu vertikal. Selanjutnya ada plat dasaran atau tatakan sebagai plat penyangga seluruh bagian alat. Selanjutnya ada kepala statif, merupakan bagian dari statif, tempat dudukan pesawat teodolit. Selanjutnya ada kaki statif, bagian dari statif, alat yang digunakan untuk berdirinya pesawat teodolit. Bagian bawahnya berbentuk lancip, berfungsi supaya kaki statif menancap ke tanah dengan kuat agar pesawat tidak jatuh. Selanjutnya ada penggantung unting-unting, digunakan untuk memasang tali unting-unting. Lalu ada baut instrumen atau pengencang antara pesawat teodolit dan statif. Selanjutnya ada nivou alided horizontal, digunakan untuk membuat sumbu satu vertikal secara halus setelah dilakukan pendekatan dengan nivou kotak. Selanjutnya ada koreksi nivou alided horizontal, berfungsi untuk menyeimbangkan nivou alided horizontal. Selanjutnya ada Microsoft, pembuatan lingkaran horizontal. Microsoft ini yang digunakan untuk membaca suatu sudut lingkaran horizontal. Selanjutnya ada skrup penggerak halus vertikal, berfungsi menggerakkan teropong ke arah vertikal secara perlahan pada saat klem teropong dikunci. Lalu selanjutnya ada lensa okuler, yaitu lensa negatif sebagai mata lensa. Lalu ada ring pelindung diafragma, berfungsi sebagai pelindung diafragma. Lalu ada Microsoft pembacaan lingkar vertikal, yaitu tempat pembacaan lingkaran vertikal. Lalu ada tabung sinar, yaitu membantu mencari lingkaran vertikal. Selanjutnya ada piringan lingkaran vertikal, adalah piringan dari metal atau kaca tempat skala lingkaran. Lingkaran ini berputar bersama teropong dan dilindungi oleh alided vertikal. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian dari kompas. Pengertian dari kompas itu sendiri adalah alat petunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah mata angin seperti utara, timur, selatan, dan barat. Kompas ini terbagi menjadi dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Nah, kompas analog ini adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pencinta alam. Penggunaan kompas analog ini secara manual, yaitu dengan menselaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog ini terdiri atas beberapa jenis seperti kompas lensa dan kompas bidik. Selanjutnya, kompas digital. Kompas digital itu sendiri adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi di dalam dunia elektronik. Lalu masuk ke bagian-bagian kompas. Bagian kompas pada dasarnya harus kita pahami. Hal ini dapat menunjang penggunaan kompas untuk navigasi. Selain bagian-bagian kompas yang harus dipahami, kita harus mengetahui perawatan maupun penyimpanan kompas dengan baik. Karena penyimpanan kompas yang kurang baik dapat mempengaruhi akurasi kompas itu sendiri. Bagian-bagian kompasnya antara lain, di sini saya mempunyai gambar. Yang pertama adalah dial.
Dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka, derajat, dan huruf mata angin. Selanjutnya ada visir, adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Selanjutnya ada kaca pembesar, digunakan untuk melihat derajat kompas. Lalu ada jarum petunjuk, yaitu alat menunjuk utara magnet. Selanjutnya ada tutup dial. Tutup ini dengan dua garis bersudut 45 derajat, dapat diputar. Lalu selanjutnya ada alat penyangkut, yaitu tempat ibu jari menopang kompas saat membidik. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang bagian-bagian teodolit dan kompas beserta macam-macamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.